Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Wala radiyallahu ankum thumma ta'awudu wa yusallu fi kulli rak'atin wal ula akad. وقراءة سورة من غير المأمون الثاني بقراءة الإمام هو بعد الفاتحة والجهر في الصبح وفي ركعتين الأولين من المغرب والعشاء للرجل والمرأة إن لم يحضر عندها رجال أجانب ووضع اليمنى على كوع اليسرى وتحت الصدر والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والقنوت في اعتدال الثانية من الصبح وفي سائر المكتوبات النازلة ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ويضع في سجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني واغفر وارزقني واهدني وعافني واعف عني. وتسن جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة مرين للمغرب ويسن التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي القنوت والافتراش في جميع الجلسات والتورك في التشهد الأخير ويسن فيها النظر إلى موضع سجوده والخشوع والتدبر في القراءة والتكوين الركعة الأولى على الثانية ودخولها بنشاط فارق القلب وكثرة الدعاء في السجود. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif lil Imam Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal, masih berkaitan dengan sunnah di dalam salat. Yang kemarin telah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa ngamalin daripada sunnah-sunnah yang kemarin yang diajarkan di dalam mengangkat tangan di dalam 4 posisi saja. 4 posisi, kalau satu posisi dalam mengangkat tangannya ada 10, berarti sudah paling tidak 40 sunnah di dalam satu rakaat. Di dalam satu rakaat dapat 40 sunnah. Kalau 3 rakaat 120 sunnah. Dan begitu di dalam rakaat-rakaatnya yang lain. Dan mudah-mudahan nanti bisa amalin. Kita dipraktekin di dalam salat-salat kita. Paling tidak kalau kita nggak bisa di dalam salat biasanya kita berjamaah, di dalam salat sendirian lebih mudah, apalagi di waktu malam. Ingatnya lebih gampang, lebih ringan kita karena kita kosong pikiran kita dari hal duniawi, sehingga untuk mengamalkannya lebih mudah, lebih ringan dan bisa diingat. Dari mengangkat tangan di dalam setiap takbir yang disunnahkan di dalam salat. Kemudian kemarin juga doa al-iftitah wa ta'awudz. Sunnah membaca doa al-iftitah kecuali di salat jenazah. Salat jenazah tidak disunnahkan doa iftitah. Begitu juga orang yang dapatin imam sudah masbuk, imam sudah akhir membaca surat mau ruku, atau imam dalam keadaan ruku, tidak disunnahkan lagi dia membaca doa iftitah, harus langsung ruku bersama imam dan meninggalkan daripada iftitahnya. Apabila dia baca iftitah harus disempurnakan iftitahnya dan harus disempurnakan fatihahnya. Kalau dia dapatin imam dalam keadaan ruku, masih imam dalam keadaan ruku, maka dia dapatin 1 rakaat. Tapi kalau tidak, hilang 1 rakaat, dia harus bobo, nanti dia bayar tambahan 1 rakaat. Itu kalau dia melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib. Karena wajibnya dia ngikutin imam. Imam sudah mau ruku langsung, jangan baca iftitah lagi, baca fatihahnya sedapatnya. Kalau dapatnya hanya 2 ayat fatihah aja sudah cukup, langsung ruku karena imam sudah ruku, karena dia datangnya terlambat. Adapun bacaan yang lainnya ditanggung oleh imamnya, pahalanya ditanggung oleh imamnya. Dia wajibnya adalah mengikuti imam. Begitu juga ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnahnya di setiap rakaat, tapi afdalnya di rakaat pertamanya. Sunnahnya di setiap rakaat. Bagi kita orang-orang yang cepat banget terbisikkan dengan syaitan, dengan hawa nafsu kita, dengan banyak pikiran dan banyak bisikan-bisikan, lintasan-lintasan hati, hendaknya setiap rakaat dulu kita baca sampai kita mampu melawan daripada bisikan-bisikan yang datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari syaitan kita, dari hawa nafsu kita, sehingga kita mantap. Mulai kita membacanya di awal saja, di rakaat pertama saja. Tapi kalau kita nggak mampu, biarkan kita baca doa ta'awudz di setiap rakaatnya kita. Apabila kedua-duanya nggak
nggak keburu. Mana yang didahulukan? Sebagian ulama mengatakan bahwa dahulukan doa iftitah, ya, seperti di Fathul Jamal. Tapi di Busyra Karim afdalnya doa iftitah, di Kurdi di Busyra Karim afdalnya doa iftitah, karena doa iftitah di sebagian ulama yang mewajibkan membaca doa iftitah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, yang lebih afdal adalah membaca ta'awudz, karena ta'awudz melindungi dia dari godaan syaitan di dalam salatnya, sehingga tidak terbawa dari godaan syaitan di dalam salatnya. Ala kulli hal boleh dua-duanya. Kita bisa baca iftitah sedapatnya atau baca ta'awudz. Kalau memang waktunya cukup untuk iftitah ya baca iftitah, kalau hanya waktunya cukup untuk ta'awudz aja baca ta'awudz aja. Itu lebih bijak kita. Lihat kondisinya. Kalau kondisinya imam udah dikit-dikit lagi ruku, nah bacanya ta'awudz aja. Bacanya ta'awudz karena iftitah lebih panjang. Dan iftitah ada tiga riwayat kemarin. Boleh kita pilih. Yang pertama boleh Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang kedua apa kemarin? Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman ma kana minal musyrikin. Yang kedua. Yang ketiganya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ketiga. Dari tiga ini boleh diambil salah satunya kalau memang enggak keburu, kata ulama. Dapat kita baca pahala doa iftitah. Yang afdal dari yang ketiga yang mana? Yang kedua. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu kalau tiga-tiganya enggak keburu. Yang mana yang kita pilih dari tiga ini pembacaan riwayat dari Rasulullah SAW? Yang kedua katanya lebih afdal, riwayatnya lebih kuat. Kemudian dikatakan wa qira'atu suratin bi ghairi ma'mum as-sami' qira'atu imami ba'da al-Fatihah. Membaca surat bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya afdalnya apa? Didengerin bacaan imamnya. Tapi bagi makmum yang enggak dengar, bau atau dia ada penyakit kurang dengar atau berisik sehingga enggak kedengeran bacaan imamnya, itu dia afdalnya dia baca juga surat. Tapi bagi orang yang dengar bacaan imam, lebih afdal dia mendengarkan daripada bacaan imamnya di awal dan di kedua, di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Kalau didapetin imamnya di rakaat ketiga, di keempat, sunnah bagi dia baca. Oh, didapetin imamnya sudah rakaat ketiga, dia telat datangnya. Dapetin imam di rakaat ketiga keempat, sunnah dia baca di rakaat pertamanya dia. Dia datang tuh langsung dibaca surat buat dia. Hitungannya dia rakaat pertama, tapi rakaat imam rakaat ketiga. Sunnah bagi dia membaca daripada surah yang sesuai ya, tentu yang nggak terlalu membedakan keadaannya dengan imam. Dia baca surat yang pendek, boleh, yang penting tidak melampaui daripada gerakan si imam. Kalau imam ruku ya ruku langsung sesuai keadaan imamnya, diikutin daripada gerakan imamnya. Tapi sunnah bagi dia, apabila dia dapatin imam bisa di rakaat ketiga keempat, dia baca surah. Wa qira'atu surati li ghairi ma'mum as-sami' qira'atu imamihi ba'da al-Fatihah. Dan membaca surat bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya selain Fatihah. Selain Fatihah, baca surat. Itu dia dari ba'd min ab'adus salah, yang kalau ditinggalkan sunnahnya untuk sujud sahwi. Imam apabila dia lupa baca surat, sunnah dia untuk sujud sahwi nanti setelah tasyahud akhirnya. Itu termasuk daripada ab'ad min ab'adus salah. Sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan adalah dia disunnahkan untuk sujud sahwi, termasuk diantara meninggalkan bacaan surat. Wal jahru fi subhi wa fi rak'atayn al-ulayain min al-maghrib wal isya' lirrajul. Dan mengeraskan suara di salat subuh. Dan di dua rakaat yang pertama di salat maghrib dan isya bagi laki-laki.
Wal mar'ah in lam yahdur indaha rijalun ajanib. Begitu juga perempuan kalau tidak dihadiri sholatnya itu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sunnah perempuan membacanya agak dikeraskan, tidak sekeras bacaan laki-laki. Jangan lebih keras dari bacaan laki-laki. Boleh dibaca mengeluarkan suaranya, tapi apa? Lebih rendah daripada, lebih pelan daripada bacaan laki-laki. Yang kagak-kagak sekarang bukan sholat aja pengajian hampir ganggu semuanya. Nah, sekarang akhir zaman. Kalau dulu keras-keras ulama kita, tapi udah akhir zaman, kita mau bilang apa? Udah terkadung, dibiarkan, akhirnya udah kayak lumrah sekarang. Dan hukum itu ya ma'al-ihlah. Hukum bisa berubah karena sebab dibiarkan, sekarang udah biasa. Kalau dulu gurumu kuningan di Cipinang, kalau dengerin suara perempuan keluar pakai speaker, marah-marah seadanya. Walaupun khilaf di kalangan Imam Syafi'i, khilaf. Wal mu'tamad aurah, suaranya perempuan aurat. Tapi apa? Ya karena masalahnya ijtihadiyah, masalah fatwa, ya boleh aja deh kalau kita ngikutin sekarang, mengambil fatwa yang membolehkan. Walaupun di dalam sholat, hendaknya perempuan itu memelankan suaranya di bawah daripada volume laki-laki. Nah, kalau laki-laki kerasnya sekian, perempuan di bawahnya. Jangan sampai dia melebihi suara laki-laki. Wal mar'atu in lam yahdur indaha rijalun ajanib. Dan seorang wanita kalau dihadiri di sisinya laki-laki yang bukan mahram. Wa wad'ul yumna ala ku'il yusra tahta sadri. Meletakkan daripada tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya di bawah dadanya. Ada 3 kaifiat kata ulama. Yang pertama, dia meletakkannya tanpa menggenggam. Ibu jarinya di bawah ibu jari di pergelangannya. Yang keempat jarinya di atas saibnya. Di atas saibnya di apa namanya ini? Apa namanya? Waduh. Allahu Akbar. Kalau ini pergelangannya apa namanya nih? Lengan. Di lengannya. 4 jarinya taruh di lengannya. Itu yang pertama. Tanpa dia menutup. Yang kedua, dia menggenggam 4 tangannya, menggenggam daripada lengan tangannya. Menggenggam. Yang tadi melepas. Yang kedua menggenggam. Yang ketiga bagi 2 jari di lengan, 2 jari di genggaman. 2 jari di lengan, 2 jari di genggaman. Itu yang diriwayatkan daripada sunnahnya memegang tangan ketika sholat. Memegang tangan ketika sholat ada 3 riwayat itu, dan yang paling afdal yang ketiga. 2 tangan di lengan, 2 tangan lagi di genggaman, dan jempolnya di bawah juga di genggaman. Dan sunnahnya sebagian ulama mengatakan karena khusyuk, adanya tulang rusuk kita yang tempat daripada syaitan godain, maka agak di sebelah kirikan. Sebagian ulama mengatakan di sebelah kirikan untuk menahan daripada godaan, menjaga sesuatu yang paling mulia kita ada di sini nih. Ada bagian kiri kita. Maka sunnah agak ke kiri sedikit untuk menjaga daripada walaupun itu agak jauh juga kita gambarinnya. Apa urusannya kita memegang di sini? Walaupun demikian ulama mengatakan sunnah supaya menjaga daripada bisikan-bisikan yang masuk melalui rusuk yang hilang dari kaum laki-laki. Rusuk yang hilang dari kaum laki-laki sebelah kirinya hilang 1. Nah, di situ tempat bisikan-bisikan mulainya di hati kita, maka dijaga supaya enggak berpikir yang macam-macam ketika kita sholat. Tapi kalau kita mau ikutin yang di bawah dada, terserah. Mau begini lagi nggak apa-apa, jangan masalah. Ini kadang-kadang orang begini disalahin, biarin aja dada. Dia maunya begitu, dapat riwayat. Dia mau begini lagi kata kita guru kita. Biarin, dia mau begini lagi tuh. Nggak ada urusan katanya.
Karena urusannya urusan tangan, nggak ada gerakan, nggak membatalkan salat. Yang masalah kita jadi omongan, jadi hina sono hina sini, satu jatuhin sono jatuhin sini, itu yang masalah. Kalau masalahnya hanya sunnah saja, jangan jadikan permasalahan. Wa takbiratu ghairu takbiratul ihram. Kemudian takbir selain takbiratul ihram, disunahkan takbir Allahu Akbar selain takbiratul ihram. Dan kemarin kecuali i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Wal kunutu fi i'tidal tsaniyah min as-subhi, dan baca kunut di dalam i'tidal yang kedua di dalam salat subuh. Itu juga riwayatnya kita kuat Imam Syafi'i. Dari beberapa riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Sahih Muslim, dan Imam Nawawi mentashih hadis tersebut bahwa Nabi SAW nggak pernah ninggalin sembahyang subuh dengan kunut. Itu diambil dalilnya oleh Imam Nawawi dan disahkan oleh Imam Nawawi dari beberapa riwayat yang dikumpulkan. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik riwayat tersebut, tapi dari beberapa ahli hadis yang meriwayatkannya. Sehingga Imam Syafi'i mengambil baca kunut setelah rakaat kedua. Yang nggak mau baca kunut biarkan. Ada riwayat yang tidak membaca kunut, biarin. Kita baca kunut. Abu Hanifah nggak baca kunut. Tapi Imam Syafi'i ketika datang makamnya Abu Hanifah nggak baca kunut, nggak masalah. Waktu Sayyidina Imam Syafi'i ziarah ke makamnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak berkunut di waktu subuh. Muridnya pertama, apakah berubah engkau punya mazhab? Engkau punya pendapat, wahai Imam? Tidak. Tapi aku menghormati orang yang ada di dalam kubur ini. Nah, dia tidak mengatakan kunut sunnah di dalam sholat subuhnya. Biarkan yang nggak mau kunut punya dalilnya sendiri-sendiri. Karena saya udah bilang, ini negeri sekarang udah semuanya masuk, udah gaduh-gaduh. Nah, untuk kita memilah lagi susah lagi nih. Apalagi yang sudah aliran udah mulai keras-keras. Kita menjaga yang 4 madhab aja ya, ahli sunnah wal jamaah aja udah susah. Padahal waktu pertama kali pertemuan guru kita Abu Umar mengingatkan, coba Imam Syafi'i madhab kita dari seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dulu masuk dengan madhab Imam Syafi'i. Hendaknya jaga, yang bisa menjaga madhab Imam Syafi'i jaga seketat-ketatnya. Jangan sampai terpengaruh dengan masuknya banyak madhab-madhab yang lain yang masuk ke dalam Indonesia. Tapi sekarang sudah kadung kalau kita bilang. Kita mau paling tidak ya orang-orang kita aja deh. Ya kita mau bilang nanti keluar dari Masjid Munawwar. Mungkin ada yang punya pemahaman baru, kok beda ya dari tadi yang diajarkan. Bukannya beda, karena mungkin dia punya jalur daripada madhab yang lain, punya aliran yang lain, punya pemahaman dari madhab yang lain. Jadi kita harus pintar-pintar mawas diri. Wal qunut tidak ditanya min subhi wa fi sa'iril maktubat, dan di dalam seluruh salat wajib disunnahkan baca kunut nazilah. Kunut datangnya musibah. Apabila datang musibah, bagaimana Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan penuh. Yang pernah saya ceritakan, kunut nazilah untuk bahasa Ri'lin dan Dakwan ketika membunuh 70 penghafal Quran yang dikirim oleh Rasulullah SAW di tengah jalan dibantai, sehingga Rasulullah SAW membacakan doa kunut nazilah untuk mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan bangsa Ri'lin dan Dakwan. Karena memang pada saat itu lagi diperlukan benar-benar sama Rasulullah SAW penghafal Al-Quran, bak mutiara di hadapannya Rasulullah SAW dibantai habis. Ya, begitulah terjadi. Akhirnya Rasulullah membaca kunut selama 1 bulan penuh di dalam setiap sholatnya, mendoakan bangsa Ri'lin dan Dakwan sampai Allah hancurkan mereka. Dan kita juga kalau datang musibah disunahkan oleh para ulama. Dan akhir zaman seperti sekarang musibah bertubi-tubi, bakal kelihatan depan mata kita guncangan, gempa dan semacamnya, karena kita di posisi akhir zaman yang pasti banyak daripada gempa-gempa. Bukan lagi masalah kita ya alam lah, bicara meteorologi dan masalah BMKG dan selain-lainnya. Ini kata Rasulullah sudah nampak kebrutalan umat sebenarnya. Orang sudah tebar auratnya di mana-mana, penyanyi di mana-mana, yang bermaksiat udah nggak kadung, nggak ada malunya, yang berjudi, yang mabuk-mabukan sudah terang-terangan,
sehingga pasti akan turun, kata Rasulullah SAW, 3 daripada musibah terjadi di akhir zaman. Di antaranya al-ghadfu wal khasfu wal masfu, kata Nabi. Orang ditelan ke dalam bumi, orang dirubah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, orang dilempar oleh Allah dari perut buminya. Dengan terjadinya banyaknya guncangan zalazil, kata Rasulullah SAW. Gempa-gempa di mana-mana. Tapi mudah-mudahan Allah berikan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam musibah ya? Karena kalau kita lihat semua teori daripada musibah, filosofi musibahnya, kita akan melihat ada hikmah yang lebih jauh dari yang apa kita lihat sekarang ini. Ada seorang syair, la takrahul makruh inda hululihi. Jangan engkau benci datangnya sesuatu yang enggak enak ketika datang. Innal awaqiba lam tazal mutabayinah. Karena posisi akibat daripada musibah-musibah itu akan diperjelas oleh Allah, satu dengan yang lain akan memperjelas. Musibah bagi kaum inda qaumin fawaidu, musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibahnya sekelompok manusia untuk kelompok manusia yang lain faedah, bukan berarti ngejarah. Orang gila emang kita. Itu di akhir zaman nih gila nih. Disuruh pemerintah kita ngambil semuanya punya orang. Nggak tahu bayarnya kapan. Ini kaedah-kaedah yang begini, janji seenak-enaknya, bayar semau-maunya biasanya. Orang lagi musibah, disuruh ambil semua barang-barang, nanti pemerintah yang bayar. Itu hukum dagangnya gimana itu? Siapa yang dijamin, siapa yang bayarin, siapa yang jual, siapa yang beli. Udah keadaannya seperti ini. Kita hanya memperingatkan jangan sampai bala musibah terus kunjung datang, karena kita nggak pernah mau doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sayyidina Abbas ketika diminta untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diangkat musibah. Beliau mengatakan, ya Rabb, kami faham dan kami mengerti bahwa tidak turun musibah kecuali karena dosa. Dan kami yakin tidak akan terangkat kecuali dengan taubatan nasuha, kecuali dengan taubat yang benar. Sekarang kami bertobat, mengangkat tangan-tangan kami bertobat kepada Engkau, maka angkatlah musibah. Sehingga turun hujan yang pada saat itu pacaklik musibahnya. Maka digelar dengan Sagil Haramain, yang memberikan hujan di negeri Haramain Mekah dan Madinah, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Begitu juga kita ketika turun musibah, banyakin di sembahyang-sembahyang jamaah kita baca kunut nazilah. Udah berhasil, udah dipraktekin dengan guru mulia kita. Guru mulia kita di mana aja, nggak di Indonesia aja, di seluruh negara-negara yang dikunjungi, setiap sembahyang fardunya baca kunut nazilah. Pernah dulu waktu pertama kali Jalsatul Itsnain ada yang nanyakan orang-orang yang suka, dari mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW mengadakan kunut nazilah ketika musibah turun, dibantainya Fikrun dan Dakwan. Apa ada yang lebih besar dari fitnah zaman sekarang, kata beliau. Semuanya ada, maksiat merajalela, kemungkaran merajalela, orang yang murtad merajalela, orang yang waliyadzubillah jual agamanya merajalela, orang yang menjual kehormatannya merajalela. Ada yang lebih dahsyat dari itu daripada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Fir'aun ketika menghancurkan negeri, dia rusak kehormatan wanita-wanitanya, dia dibunuh. Itu di Allah Subhanahu wa taala bala'un azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bala yang azim. Itu ujian yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Begitu juga depan mata kita sekarang. Banyak ujian-ujian Allah yang besar, jangan sampai kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu fil ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan mengatakan di dalam ruku' perkataan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Itu paling tidak kalau kita sembahyangnya berjamaah paling tidak 3 kali. Paling tidak 3 kali sunnahnya. Adalul kamal min sunnah. Walaupun kalau sendiri boleh sampai 11 kali. Tapi setidaknya si imam kalau sembahyang tarawih biasanya menjadikan sembahyang sunnah berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang id, sunnahnya tetap 3 kali. Boleh imam mempercepatnya dengan baca 1 kali. Kalau lihat keadaan
pada waktu dia sholatnya. Mungkin makmumnya banyak keperluan, imam hanya sekali dia baca daripada Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau baca sendirian, kalau sembahyang sendirian, tambahin doanya Rasulullah SAW. Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalla bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tambahin kalau kita sendirian. Tapi kalau kita enggak sendirian, hanya 3 kali itu aja yang disunahkan oleh para ulama kita. Wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan dalam sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Wa yadhu fi sujudi rukbatayhi, dan meletakkan di sujudnya kedua dengkulnya lebih dahulu. Ini diambil oleh kita juga Imam Syafi'i. Imam Malik enggak mengatakan tangannya lebih dahulu. Karena Rasulullah SAW idza sajada yabruk kama yabrukul ba'ir. Rasulullah SAW dalam riwayat Sayyidina Malik bahwa Rasulullah SAW kalau sujud yabruk kama yabrukul ba'ir. Ambruk seperti ambruknya unta. Nah, unta kaki yang belakangnya dulu yang ditekan. Nah, itu khilaf ulama. Kaki belakang tangan apa kaki depan yang tangan. Tapi kita ngambilnya adalah kaki sebelah belakang, tangan sebelah depan. Makanya kita yabruk lututnya dulu. Kalau Imam Malik mengatakan tidak, yang belakang itu tangan, maka dia tangan dulu baru yang lain-lainnya ketika sujud. Paham nggak kira-kira? Kalau kita sujudnya sunnahnya dengkul dulu, baru tangan, baru jidat, baru hidung. Itu urutannya kita, Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik langsung tangan. Ya lihat kondisi aja deh. Kadang-kadang kalau orang kakinya patah, kayak saya pernah patah, nggak bisa maksain kaki dengan dengkul dulu, nggak bisa, mesti tangan dulu, jangan ganjel. Ya semuanya dengan 2 jalur yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dipahami oleh para ulama kita. Wa yadhu fi sujud rukbatayhi, dan sunnahnya sujud 2 lutut dahulu, kemudian tangannya, kemudian keningnya, kemudian hidungnya ketika kita sujud, dan menekan dengan perut ibu jarinya kaki kita. Jangan begini, tak sunnah, tapi dengan perutnya. Dengan perut ibu jari, walaupun 1 jari, afdalnya semua, kalau bisa semuanya. Tapi walaupun sedikit, 1 jari aja dapat daripada pahala sunnahnya. Wa yaqulu baina sajdataini, dan baca ketika di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini yang masyhur dalam bacaan dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Wa tusannu jalsatul istirahah, dan sunnah duduk istirahat di dalam rakaat pertama dan yang kedua min ghairil maghrib. Kemarin saya kalau orang mau bangun ada duduk sejenak, tapi nggak boleh panjang-panjang, sejenak aja, sebentaran aja. Kemudian dia naik, dan sunnahnya dia agak merendahkan diri, melemahkan diri, jangan menunjukkan keperkasaannya, tapi dia rendah, seolah-olah dia depan Allah Subhanahu Wa Taala tawadhu, menunjukkan kerendahan dirinya. Bangunnya secara perlahan-lahan dengan diletakkan tangannya, kemudian bangun secara perlahan-lahan. Setelah dia duduk sebentar, itu namanya duduk istirahat. Dulu setelah bangun dari sujud, kita kan langsung ke atas. Nah, kita duduk dulu sedikit sebentar. Kemudian kita bangunnya perlahan-lahan. Kita letakkan tangan kita bangun perlahan-lahan. Jangan ngejelepat aja dari sujud yang kedua. Nah, itu sunnah jalsatul istirahah. Wa tusannu jalsatul istirahah fil ula wa tsalis min ghairil maghrib. Bukan sembahyang maghrib. Kalau sembahyang maghrib karena yang ketiganya sudah salam. Jadi sunnahnya yang pertama doang. Wa yusannu tasyahhudul awwal, dan disunahkan tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduknya, wassalatu 'alan nabi fihi, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud. Maksudnya apa? Kalau ditinggalin tasyahud enggak apa-apa, enggak batal. Tapi sunnah dia sujud sahwi, termasuk daripada ba'dun min ab'adus salah. Kalau disengaja bagi enggak masalah. Sengaja dia, tapi ketika sujud sahwinya kalau sengaja baca istighfar, astagfirullah. Disengaja malas tasyahud awal, dia enggak baca tasyahud awal, enggak duduk tasyahud awal. Apa dia? Sah salatnya sah, tapi nanti dia sujud sahwi. Bacaannya bukan subhana man la yanamu wa la yashu, bukan, tapi apa? Astagfirullah, istighfar.
Wa fil qunut, dan begitu juga dalam qunut. Sunnah dia berdiri, kemudian salawat atas Nabi, salawat atas sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa qunutnya dibaca. Wal iftirasi jalasat fi jami'il jalasat, dan sunnah di dalam salat kita duduknya iftirash. Tahu kan iftirash? Menjadikan kaki kiri kita sebagai bantalan, kaki kanan kita sebagai tumpuan. Duduk pantat kita di atas kaki kiri kita sebagai bantalannya. Itu namanya iftirash. Di seluruh rakaat selain rakaat yang mau salam, bukan rakaat terakhir, rakaat yang akhirnya salam. Kalau ada yang duduk ada sujud sahwi, tetap iftirash dulu. Kalau udah mau salam baru dia tawarruk, beda. Kalau dia duduk sujud sahwi, kan ada sujudnya apa? Ada duduknya juga. Duduknya apa? Iftirash. Jangan duduk tawarruk. Sunnahnya iftirash. Di seluruh gerakan di seluruh rakaat salat selain ketika ingin salam. Kalau ketika ingin salam, sunnahnya duduknya berubah, bukan lagi iftirash tapi tawarruk. Apa tawarruk? Memasukkan kaki kiri kita di bawah kaki ke kanan kita. Masukkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan kita. Saudara yang sebelum salam, duduk sebelum salam, yang menjadikan pantat kita sebagai tindiannya. Tindian wirik itu pantat. Jadi pantat kita nyentuh ke bumi dan kaki kita nyelip kanan kiri ke bawah kaki kanan. Kaki kanannya ditekuk. Jangan begini. Itu afdalnya. Tapi kalau yang nggak mampu silahkan. Dimaafkan oleh ulama. Wal iftira fi jami'il jalasat wa tawarruk fi tasyahhud al-akhir wa yusannu fihi an-nazar ila mawdi'i sujudih, dan disunahkan padanya melihat tempat sujudnya walaupun di Ka'bah. Sebagian ulama tidak, kata Imam Romli, kalau di Ka'bah melihat Ka'bah afdal. Melihat Ka'bah afdal, dan melihat jari telunjuknya ketika asyhadu alla ilaha illallah itu afdal. Jadi jangan ketika salat, ketika kita tahiyat, pandangan kita berubah ketika illallah. Illallah kita ngelihat jari telunjuk kita, nggak ngelihat kepada tempat sujudnya. Tapi selain itu, melihat tempat sujud lebih afdal. Lihat tempat sujud lebih afdal. Wal khusyu' wat tadabbur fil qira'ah, dan khusyuk di dalam memperhatikan dalam bacaannya. Ini perlu latihan. Khusyuk nggak segampang yang kita utarakan. Tapi maksudnya khusyuk di sini kosongin pikiran dan fokus di dalam setiap gerakan dan bacaan kita. Itu aja. Kalau khusyuk yang sempurna, yang kemarin saya kategorikan, kata Habib Abdullah Haddad, mesti faham bacaannya, ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa takut yang tinggi kepada Allah, rasa harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 6 semua kriteria itu dijalankan, maka khusyuk kita sempurna. Tapi yang dimaksud di sini khusyuknya jangan ada pikiran yang lain selain gerakan dan ucapan yang ada di dalam salat. Paling tidak itu dulu kita lakukan. Walaupun minimalnya khusyuk an la ya'rifu rajul man bi yamini wa man bi shimali. Paling minimalnya khusyuk dia nggak tahu yang kanan yang kirinya aja. Orang yang dia sembahyang udah nggak paham lagi yang di kanan yang kirinya, berarti orang khusyuk. Itu adnal kamal khusyuk. Minimal orang yang dikategorikan khusyuk. Wa tadabbur fil qira'ah, memperhatikan bacaannya. Memperhatikan daripada merenungkan apa yang dibacanya, memahami apa yang dibacanya. Wa tatwilur rakaatil ula ala tsaniyah, memanjangkan rakaat yang pertama atas yang kedua. Kecuali tartibnya memang seperti itu. Kita baca izal alhaqumut takatsur, yang lebih pendek apa? Inna ataina sampai tabat ya. Inna ataina tabat. Inna ataina berapa ayat? Tabat lebih panjang. Kalau memang urutannya seperti itu, lebih afdal urutannya diikutin. Tapi kalau tidak, paling tidak yang rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang keduanya. 2 kali lipat kata ulama, afdalnya. Tapi paling tidak lebih panjang daripada rakaat yang keduanya. Dan orang yang baca surat lebih afdal dari baca yang setengah surat atau seperempat atau 1/10 surat, baca ayat doang. Yang satu baca surat sempurna, lebih afdal yang baca surat sempurna daripada yang baca ayat. Kecuali yang baca surat cepat-cepat, yang baca ayat
enak, tartilnya bagus, bacaannya indah. Kata ulama yang bacaannya indah dan perlahan-lahan lebih afdal daripada baca yang surat tapi cepet-cepet. Tapi kalau dia dibandingkan keduanya ada yang baca surat tapi dia tartil, dia benar bacaannya bagus, bacaannya lebih afdal daripada yang bacaan hanya beberapa ayat tidak memenuhi daripada satu surat dibacanya. Wa dukhuluhu bin nasyad farigil qalbi, masuk ke dalam salat dalam keadaan semangat. Udah semangat kita masuk ke dalam salatnya. Nah, orang baru bangun tidur jangan dipaksa langsung salat, biasanya ngigo dari bacanya. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka orang-orang munafik kalau bangun salat bangunnya malas-malesan. Nah, begitu juga kalau orang yang lagi leng-leng lagi baru bangun tidur jangan dipaksa langsung salat. Biarin dia tenangin dulu dirinya sampai dia memang sudah ingin semangat. Paling tidak kata ulama jangan sampai nisful waqt, seperti setengah daripada waktu sholatnya, udah lewat setengah waktu sholatnya, sampai keadaan makruh nanti, makruh meninggalkan sholat di awal-awal waktu. Kalau masih wajar aja, nggak apa-apa kan, penting dia nggak sibuk lagi dalam keadaan nggak nyaman sholatnya, ada tamu, ada urusan, kelarin dulu semuanya sampai dia tenang baru sholat. Kalau bisa tenang dalam keadaan awal waktu itu paling afdal. Itu paling afdal. Wa kathratu du'a fi sujud, banyak baca doa di dalam sujudnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita minta Habib Bagir untuk atau Habib Muhammad bin Mundir untuk memberikan sedikit daripada tausiah beliau, kemudian ditutup dengan Habib Muhammad Bagir. Dan saya ingatkan kembali nanti datangnya guru mulia kita, siapkan hati kita. Kita ini jalsah sepanjang tahun, dengan kita mungkin duduk dengan beliau beberapa waktu bisa lebih kuat sinarnya daripada kita sepanjang tahun. Jadi jangan sia-siakan dengan duduk dengan orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lihat keistiqamahannya, kearifannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti yang kemarin sholatnya mereka aja bisa 1 juta rakaat, mungkin lebih di hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga duduk dengan mereka. Beda dengan duduk dengan sembarangan orang, dengan orang-orang seperti kita setahun dengan mereka sebentar. Tapi mudah-mudahan Allah taruh keberkahannya beliau di setiap jalsahnya kita. Ada di setiap hadir majelisnya kita hadirkan beliau sehingga jalsahnya kita bersambung terus sepanjang tahun dengan beliau. Pertemuan zahir dan batin, pertemuan badan ruh kita dengan badan dengan ruh guru kita ini tentu lebih besar manfaatnya. Pertemuan dua alam, alamul asbah dan arwah. Kemarin kita bertemunya mungkin di streaming, kita bisa melihatnya melalui media YouTube dan yang lain-lainnya. Ruhnya kita aja yang bisa bersambung. Tapi ketika kita bertemu dengan badan kita, ruh kita dengan beliau, tentu pemberiannya berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan disia-siakan, jaga yang paling penting adab kita. Jangan kita paksain diri kita menyakiti, mengganggu guru kita. Melihat aja sudah, kalau dengan pandangan yang sempurna di dalam batinnya kita dapatnya jauh daripada orang yang berusaha masuk ke dalam, masuk merusak acara, mengganggu orang. Itu jauh dari orang tersebut mendapatkan siraman dari Allah yang besar karena adabnya kurang dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar jaga diri kita. Kalau kita mau dapat yang di depan, hendaknya usahakan dia datangnya pagian. Jangan udah datang di terlambat maunya di depan. Ini kurang pantas. Kecuali kita dipanggil sama guru kita, lain lagi. Kita dipersilahkan dengan guru kita untuk maju, lain lagi. Tapi kita ini gak ada posisi apa-apa, datang telat mau di depan. Nah, ini mengurangi daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala karena adabnya kita kurang di dalam majlis-majlis para kaum salihin, kaum muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi semua jalasah kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan dan kejernihan hati dan jiwa kita, dan diterangi sanubari kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Fa alaihi yatafaddal mashkuran majura.